Pendengar setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Kamis, 15 September 2022, Pekan Biasa ke-24, Peringatan Santa Perawan Maria berduka cita. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 5 ayat 7 sampai dengan 9. Mazmur bab 31 ayat 2 sampai dengan 6, 15 sampai dengan 16 dan 20. Injil Lukas bab 2 ayat 33 sampai dengan 35. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Maria, sahabat dalam kepedihan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja memperingati Santa Perawan Maria berduka cita. Banyak sekali kedukaan yang dialami oleh Maria sepanjang perjalanan hidupnya, mulai dari kehadiran Yesus dalam rahimnya hingga menghantar Yesus ke rahim ibu pertiwi, yakni kuburnya. Kedukaan itu terjadi dalam beberapa peristiwa. Pertama, saat Simeon meramalkan apa yang akan terjadi dalam diri Yesus. Ketika itu, Yesus baru berumur 8 hari. Kedua, saat pengungsian di Mesir, Yosef bersama Maria dan bayi Yesus pergi ke Mesir karena Herodes ingin membunuh bayi Yesus. Ketiga, saat bersama Yosef suaminya mencari Yesus di Yerusalem. Keempat, saat bertemu dengan Yesus di jalan salib. Kelima, saat Yesus bergantung di salib dan wafat. Keenam,
saat Yesus dibaringkan dalam pangkuannya. Ketujuh, saat Yesus dimakamkan. Duka cita Maria adalah duka cita seorang ibu yang turut merasakan apa yang terjadi atas diri puteranya. Duka seorang ibu yang melihat anaknya bergantung di salib. Maria begitu tabah dalam kedukaan itu. Maria tidak putus asa dan kehilangan harapan. Dia tetap beriman dan bersandar pada Allah. Maria menerima kenyataan pahit kematian anaknya, serta menerima tugas baru menjadi bunda segenap umat beriman. Tugas baru ini mulia, tetapi juga membawa kepahitan, kepedihan, karena putera-puteri baru, yakni Anda dan saya, para pengikut Yesus, tidak selalu bersikap seperti Yesus puteranya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada peringatan Santa Perawan Maria berduka cita, kita diajak untuk benar-benar memahami kehadiran Maria dalam hidup Yesus. Hidup Sang Putra tidak sedikit pun terlewatkan oleh ibunya. Segala sukacita dan duka derita Yesus dirasakan dan disaksikan secara langsung oleh Maria. Lukas dalam Injil hari ini melukiskan hal tersebut dengan sangat indah. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Hidup Maria menunjukkan bahwa dirinya memiliki kepribadian yang berkualitas. Dia siap menerima segala konsekuensi atas panggilan Allah untuk menjadi ibu Yesus. Hal itu ditunjukkan dalam ketenangannya menyikapi aneka macam peristiwa yang seringkali mengejutkan dan memilukan hatinya. Maria memilih untuk menyimpan segala perkara dalam hatinya. Maria sungguh pribadi yang tangguh sekaligus tegar. Di dalam diri Maria tersimpan kasih yang agung, kasih yang siap menghadapi aneka macam peristiwa kehidupan. Dialah sahabat bagi kita dalam berbagai situasi, termasuk dalam situasi yang pedih, ketika kita menghadapi penderitaan yang tidak tertanggungkan secara manusiawi. Marilah kita belajar daripadanya agar kita
mewarisi kasih keibuan Maria yang membuatnya sanggup menjalani kehendak Allah dengan gembira dan penuh iman. Saudara, diam dalam keheningan dan renungkanlah. Pernahkah Anda berduka cita? Duka apa saja yang pernah Anda alami? Bagaimana Anda bersikap atas perasaan dan pengalaman duka itu? Pandanglah wajah Bunda Maria yang penuh duka melihat dunia sekitarmu saat ini, seperti ketika dia melihat penderitaan puteranya. Mohonlah bantuan dari Maria agar Anda bisa memiliki sikap empati, bela rasa, dan peka pada mereka yang menderita. Belajarlah pada Maria yang dengan hati penuh keibuan taat pada kehendak dan rencana Allah. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa sumber kekuatan kami, ketika puteramu ditinggikan di salib, ibundanya berdiri di situ dan ikut menderita. Semoga kami pun ikut serta dalam sengsara yang diderita Kristus demi keselamatan umat manusia, agar dapat ikut serta pula dibangkitkan bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.